13 pemuda berlatar belakang pesantren berkumpul di Surabaya pada 17 April 1960, memicu sebuah pergerakan yang kini mengakar di ratusan kampus di seluruh Nusantara. Mereka mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, sebuah organisasi yang pada akhirnya mendefinisikan ulang makna menjadi seorang mahasiswa muslim tradisionalis di tengah arus modernisasi. Kita sering melihat kelompok-kelompok mahasiswa turun ke jalan atau berdebat di ruang kuliah, tetapi kita jarang membedah kerangka psikologis dan sosiologis yang membuat mereka tetap solid selama puluhan tahun. Berangkat dari analisis akademis Dr. A.M. Najih Samsudini mengenai pergulatan identitas PMII, hari ini kita akan membongkar anatomi organisasi ini. Kita akan menggunakan kacamata teori identitas sosial dan teori gerakan sosial untuk memahami bagaimana Laskar Santri ini bertransformasi menjadi aktor politik dan sosial yang diperhitungkan. Untuk memahami fenomena ini, Theodor, kita harus melihat iklim politik Indonesia pada akhir 1950-an. Saat itu, polarisasi politik sangat tajam. Partai Nasional Indonesia memiliki GMNI, Masyumi berafiliasi dengan HMI, dan PKI didukung oleh CGMI. Nahdlatul Ulama, yang baru berpisah dari Masyumi pada 1952 untuk menjadi partai independen, menyadari bahwa mereka tidak memiliki saluran aspirasi bagi generasi muda mereka di perguruan tinggi. Pemuda-pemuda NU yang masuk ke kampus merasa terasing. Mereka membawa tradisi pesantren yang syarat dengan kajian kitab kuning dan ketaatan pada kiai, masuk ke lingkungan akademis yang saat itu didominasi oleh diskursus sekuler atau puritanisme Islam modernis. Disinilah teori identitas sosial dari Henry Teichfeld dan John Turner menemukan panggungnya. Teori ini berpendapat bahwa identitas individu terikat pada keanggotaan kelompok, dan proses ini dimulai dari kategorisasi sosial. Mahasiswa-mahasiswa berlatar belakang NU ini secara kognitif mengkategorikan diri mereka sebagai bagian dari in-group santri yang berbeda dari kelompok mahasiswa lain di kampus. Kategorisasi itu pasti memicu mekanisme kedua dalam teori identitas sosial, yaitu identifikasi sosial. Ketika seorang mahasiswa berlatar belakang pesantren masuk ke universitas negeri atau kampus besar, identitas kulturalnya terancam oleh dominasi kelompok lain. Pembentukan PMII pada tahun 1960 seolah memberikan semacam pelampung psikologis. Mereka mengasosiasikan diri secara emosional dengan bendera biru kuning PMII. Namun pertanyaannya adalah, apakah organisasi ini murni lahir dari kegelisahan kultural mahasiswa, atau hanya sekedar instrumen politik elit NU untuk menyaingi dominasi partai-partai lain di kampus? Keduanya berjalan beriringan. Pada fase awal, restu dari Ketua Umum PBNU saat itu, Kiai Haji Idham Chalid, menunjukkan adanya kepentingan politis untuk mencetak kader yang bisa menyokong program Partai NU. Namun, dari perspektif teori gerakan sosial, khususnya teori proses politik, PMII adalah bentuk pemanfaatan struktur peluang politik. Mahasiswa NU melihat keretakan dan persaingan antar faksi politik nasional sebagai momen untuk mengkonsolidasikan diri. Jika kita membahas mekanisme ketiga dari teori identitas sosial, yaitu perbandingan sosial, kita melihat dinamika yang intens antara PMII dan HMI. HMI yang didirikan pada tahun 1947 mewakili kelompok Islam modernis yang dekat dengan Masyumi. PMII lahir belakangan dan mewakili kelompok post-tradisionalis. Perbandingan in-group dan out-group ini menciptakan narasi persaingan intelektual dan politis. Muhyiddin Iskandar, dalam sebuah acara ikatan alumni PMII baru-baru ini, bahkan melontarkan kelakar bahwa PMII adalah organisasi yang tumbuh murni dari bawah, menyiratkan dialektika sejarah yang panjang antara dua kutub mahasiswa Islam ini. Mekanisme perbandingan sosial ini tampaknya berfungsi sebagai bahan bakar solidaritas internal. Dengan menempatkan diri sebagai antitesis dari gerakan modernis atau sekuler, kader PMII memperkuat harga diri kelompoknya. Mari kita bedah melalui teori mobilisasi sumber daya. Gerakan sosial tidak akan bertahan lebih dari 6 dekade hanya bermodalkan sentimen in-group. Mereka butuh kapital. Bagaimana organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berbasis tradisi tradisionalis ini mampu memobilisasi sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan gerakan-gerakan yang secara finansial dan struktural lebih mapan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Modal utama PMII bukanlah finansial, melainkan modal manusia dan modal budaya yang bersumber dari jaringan pesantren. Pesantren di Indonesia bukan sekedar lembaga pendidikan, melainkan institusi sosial yang memiliki akar rumput yang masif. Ketika PMI berdiri, mereka secara otomatis mewarisi jaringan patron klien, kiai dan santri, ikatan alumni, dan infrastruktur kultural Nahdlatul Ulama. Ini adalah bentuk mobilisasi sumber daya yang khas. Mereka tidak perlu membangun basis massa dari nol. Selain itu, mereka menggunakan teori pembingkaian atau framing theory dengan brilian. PMII tidak membingkai gerakan mereka sebagai gerakan politik partisan semata, melainkan sebagai gerakan moral dan intelektual yang berakar pada nilai-nilai keagamaan lokal. Mereka mendeklarasikan independensi dari struktur partai politik melalui deklarasi Murnajati pada tahun 1972. Langkah ini merupakan manuver strategis.
Dengan melepaskan diri dari ikatan formal partai politik, PMII mampu memperluas daya tariknya, membebaskan diri dari represi Orde Baru terhadap partai politik, dan membingkai ulang identitas mereka sebagai gerakan masyarakat sipil yang kritis. Deklarasi Murnajati 1972 itu menarik karena memperlihatkan adaptasi taktis. Mereka melepaskan identitas politik praktis demi menyelamatkan identitas kultural dan fungsi gerakan sosialnya. Ini membawa kita pada fondasi terdalam dari pembingkaian yang mereka lakukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Di banyak tempat, Aswaja murni dipahami sebagai doktrin teologis atau mazhab akidah Asyariyah dan Maturidiyah. Namun dalam konteks PMII, Aswaja bertransformasi menjadi manhaj al-fikr atau metodologi berfikir. Bagaimana sebuah konsep teologis abad pertengahan bisa direkayasa menjadi instrumen analisis sosial kritis oleh mahasiswa yang sedang menghadapi isu-isu modern seperti ketimpangan struktural atau represi negara. Transformasi Aswaja dari sekedar dogma teologis menjadi metodologi pergerakan adalah kunci kebertahanan intelektual PMII. Mereka merumuskan 4 pilar nilai dasar: tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Tawasud bermakna moderat, tawazun berarti seimbang, tasamuh adalah toleran, dan i'tidal berarti tegak lurus pada keadilan. Dalam konteks gerakan mahasiswa, pilar-pilar ini tidak hanya dibaca sebagai panduan sholat atau ibadah ritual. PMII menerjemahkannya ke dalam praksis sosial. I'tidal misalnya menjadi dasar teologis bagi mereka untuk menolak penindasan dan membela mustado'afin, atau kaum yang dilemahkan secara struktural. Aswajah memberikan legitimasi moral bagi mahasiswa berlatar belakang pesantren untuk turun ke jalan memprotes ketidakadilan agraria atau korupsi tanpa merasa bahwa mereka menyimpang dari ajaran kiai. Ini mencegah organisasi jatuh ke dalam ekstremisme radikal, sekaligus menghindarkan mereka dari sikap apatis. Aswajah membingkai perlawanan sosial bukan sebagai tindakan anarkis, melainkan sebagai kewajiban etis seorang muslim. Fungsi Aswaja sebagai manhaj al-fikir ini sekaligus menjawab tantangan modernitas. Ketika kadar-kadar ini belajar filsafat barat, sosiologi kritis, atau teori politik di kampus, Aswaja bertindak sebagai filter kultural. Mereka tidak menolak modernitas secara membabi buta, tetapi juga tidak menelan pemikiran barat secara mentah-mentah. Namun, kerangka moderasi ini berpotensi menciptakan ambiguitas. Prinsip tawasud atau mengambil jalan tengah, seringkali dalam arena politik praktis, rentan tergelincir menjadi sikap pragmatis atau kompromistis. Ketika sebuah gerakan terlalu menekankan keseimbangan dan harmoni, bukankah mereka berisiko kehilangan daya tawar radikalnya dalam mendobrak status quo? Tegangan antara idealisme gerakan dan pragmatisme politik adalah kritik internal yang paling sering dilontarkan di dalam tubuh PMII sendiri. Sebagai gerakan sosial yang menempatkan harmoni dan anti-ekstremisme sebagai nilai inti, mereka memang cenderung menghindari konfrontasi yang bersifat destruktif. Di satu sisi, pendekatan budaya ini memungkinkan mereka diterima di berbagai lapisan masyarakat, bekerja sama dengan kelompok lintas iman, lintas kelas, dan berafiliasi dengan negara dalam agenda-agenda kebangsaan yang krusial. Di sisi lain, karena banyak alumni PMI yang berhasil masuk dalam struktur kekuasaan birokrasi dan politik formal, muncul tantangan mempertahankan sikap kritis. Pergulatan identitas kadar hari ini bukan lagi sekedar antara identitas santri versus mahasiswa sekuler, melainkan antara fungsi sebagai kekuatan ekstraparlementer yang menyuarakan penderitaan rakyat dan godaan untuk menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Ini adalah dialektika sosial yang terus bergulir. Literatur sejarah PMII sering menyebutkan komitmen mereka pada keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya, menjaga jarak aman dari kekuasaan tanpa kehilangan pengaruh adalah seni politik yang rumit. Tantangan struktural itu wajar dialami oleh gerakan yang membesar. Ketika sumber daya manusia dari sebuah in-group sudah memegang jabatan-jabatan strategis, perbandingan sosial out-group yang tadinya adalah pemerintah yang menindas, kini berubah. Out-group mereka bisa jadi adalah oligarki ekonomi, atau bahkan faksi-faksi di dalam institusi negara itu sendiri. Jika kita merangkum sintesis dari teori identitas sosial, teori gerakan sosial, dan kultural Aswaja, PMII berhasil membangun ekosistem di mana seorang mahasiswa desa yang datang dari pesantren kecil tidak hanya menemukan rumah persinggahan, tetapi menemukan senjata ideologis. Identitas sosial mereka dipulihkan, sumber daya mereka dimobilisasi melalui jaringan historis, dan narasi perlawanan mereka dibingkai dengan bahasa agama yang akrab di telinga masyarakat akar rumput. Analisis yang presisi, Theodor. Fenomena PMII membuktikan bahwa tradisi tidak selalu berlawanan dengan progresivitas. Identitas kultural lokal ketika dikelola melalui struktur gerakan sosial yang sistematis dan dibingkai ulang untuk menjawab tantangan zaman, mampu melahirkan kekuatan intelektual organik. Mereka mendemonstrasikan bagaimana doktrin klasik seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat didaur ulang menjadi etika perubahan sosial, memastikan bahwa advokasi kerakyatan tetap berlandaskan spiritualitas. Pergulatan identitas mereka dari lingkungan pesantren menuju panggung politik kebangsaan adalah cerminan dari pergulatan bangsa Indonesia itu sendiri dalam memadukan keislaman dan nasionalisme. Dari belasan mahasiswa di tahun 1960 menjadi salah satu pilar masyarakat sipil Indonesia hari ini, evolusi PMII adalah studi kasus yang brilian tentang bagaimana identitas, teologi, dan taktik gerakan sosial melebur. Kita melihat bahwa sejarah tidak hanya diukir oleh retorika, tetapi oleh kapasitas merajut solidaritas dalam wadah intelektual yang konsisten. Teruskan tautan episode ini ke kolega Anda yang menaruh minat pada akar sosiologis gerakan mahasiswa dan dinamika politik di Indonesia.